sesuai dengan janji saya kemarin, sekarang kita bertemu kembali. Apakah Mbak masih ingat dengan saya? Ingat dong. Baik, bagaimana? Apakah Mbak merasa sudah bersih dan wangi? Sudah. Baik, sekarang perasaannya bagaimana Mbak? Pagi ini lagi ceria. Baik, saya lihat Mbak juga sudah bersih dari sebelumnya, rambut juga bersih rapi, pakai bedak, dan kukunya sudah pendek, cantik sekali ya Mbak? Iya, Sus. Kalau gosok gigi bagaimana? Sudah dilakukan? Sudah. Baik, mandi juga sudah dilakukan ya? Sudah. Baik, hari ini saya akan mengevaluasi latihan kegiatan Mbak kemarin dan kita akan berlatih kegiatan yang ketiga, yaitu cara makan dan minum secara mandiri dengan benar. Berapa lama Mbak mau berbincang-bincang? 10 menit. Baik, 10 menit ya. Untuk tempatnya kalau di dapur saja, kah mau? Boleh, Sus. Baik, tujuan kita berbincang-bincang hari ini adalah untuk memenuhi kebutuhan kegiatan, yaitu cara makan dan minum yang baik dan benar. Memberitahu pasien tentang makan dan minum secara mandiri untuk pasien dengan defisit kesadaran diri adalah proses edukasi dan dukungan yang bertujuan membantu pasien memahami pentingnya nutrisi dan hidrasi. Tujuannya untuk meningkatkan kemandirian, mencegah dehidrasi, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong kebiasaan sehat. Sebelum kita belajar makan dan minum dengan baik, alat yang perlu diperlukan adalah piring, gelas, dan sendok. Saya ambilkan dulu ya. Iya, Sus. Mbak sudah tahu bagaimana melakukan kebersihan diri? Sudah. Baik, kalau berdandan biasanya dilakukan sama siapa, Mbak? Sendiri. Oh baik, sendiri ya, bagus sekali. Baik, sekarang kita akan berdiskusi bagaimana caranya makan dan minum secara baik dan benar. Apakah Mbak tahu ini piring dan gelasnya untuk apa? Untuk makan. Baik, saya jelaskan lebih detail ya. Gunanya piring adalah untuk menaruh makanan dan sendok untuk mengambil makanan dan masukkannya ke dalam mulut. Kalau gelas untuk tempat minum. Bagaimana kebiasaan sebelum, saat, maupun sudah makan? Biasanya Mbak makannya di meja makan atau di kasur? Di meja makan. Baik, sebelum kita makan biasanya mencuci tangan menggunakan sabun ya Mbak? Iya. Baik, kalau cara mencuci tangan apakah Mbak sudah tahu? Mencuci tangan sudah. Baik, cuci tangan dengan 6 langkah ya. Yang pertama usap telapak tangan keduanya, kemudian punggung tangan, dilanjutkan sela-sela jari, kemudian kunci seperti ini, lalu seperti ini. Lalu yang terakhir kita gosok. Baik, setelah itu dibilas dengan air sampai bersih ya. Sebelum kita makan, sebelumnya berdoa dulu. Apakah Mbak sudah tahu? Sudah. Baik, boleh dicontohkan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baik, betul sekali ya. Saat makan kita harus menggunakan sendok dan menyuapkannya satu persatu ke dalam mulut. Pelan-pelan saja ya Mbak. Setelah Mbak makan bisa dibereskan kembali barang-barangnya, piring dan sendok bisa dicuci dan dibereskan. Jangan lupa setelah selesai kita harus mencuci tangan kembali secara bersih agar tidak ada kuman-kuman yang masih menempel di telapak tangan. Untuk caranya seperti yang sudah saya ajarkan tadi ya. Iya, Sus. Baik, sekarang bagaimana perasaan Mbak setelah kita belajar makan dan minum dengan baik? Sekarang rasa lebih, oh ternyata begini cara makan yang baik dan benar gitu. Baik, coba Mbak sebutkan apa saja gunaan piring dan gelas dalam makan dan minum. Untuk piring yaitu untuk kita makan, yaitu berisinya bisa lauk pauk yang akan kita makan. Untuk sendok untuk kita menyuapkan, dan gelas yaitu untuk kita minum. Baik, apa saja yang harus dilakukan sebelum dan sesudah makan?
Sebelum kita mencuci tangan 6 langkah dengan sabun cair, selanjutnya kita berdoa, dan setelah makan kita juga mencuci tangan dan berdoa. Baik, bagus sekali ya, Mbak sudah paham. Mari kita masukkan ke dalam jadwal latihan. Berapa kali Mbak mau makan dalam sehari? 3. Baik, Mbak bisa tulis di jadwal harian ya. Untuk mandi bisa 2 kali sehari, keramas 2 kali seminggu, gunting kuku 1 kali seminggu, ganti baju dan berdandan habis mandi pagi dan sore, makan dan minum 3 kali sehari, dan jangan lupa dipraktekkan yang sudah saya ajarkan tadi ya. Baik, besok kita akan bertemu lagi untuk mengevaluasi kegiatan Mbak dan melakukan latihan kegiatan selanjutnya. Dan saya akan mendampingi Mbak dalam melakukan kegiatan selanjutnya. Apakah Mbak bersedia? Bersedia, Sus. Baik, untuk besok mau jam 8 pagi, apakah Mbak bersedia? Bersedia. Baik, untuk yang berbincang-bincang di ruang tamu, apakah Mbak mau? Mau. Baik, sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Sus. Baik, jika tidak ada, saya permisi dulu ya. Terima kasih, Sus. Ya, sama-sama.